Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis di 1 Petrus pasal 1 ayat 25. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini tertulis dari 1 Petrus 1 ayat 25, demikian bunyinya. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kami. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di dunia ini tidak ada yang kekal kecuali perubahan. Dalam dunia politik yang kekal itu adalah kepentingan. Itu istilah yang sering kita dengar. Tetapi dalam keyakinan kita yang kekal adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Tuhan Yesus tidak akan berubah dari dulu, kini, dan hingga masa yang akan datang. Jika Tuhan Yesus itu kekal untuk selamanya, maka Tuhan Yesus akan mampu mengubah hidup kita dari hari demi hari. Pertanyaannya adalah, pembaharuan hidup apakah yang akan kita terima dari firman yang kekal itu? Pertama, firman Tuhan itu akan mengekalkan kelayakan kita di dalam mengikuti Tuhan Yesus. Kelayakan kita dihadapkan Tuhan dapat dikekalkan dengan mengendalikan hidup kita setiap hari berdasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Di mana firman Tuhan itu akan terus mengajar kita apa yang benar, menegur kita atas kesalahan yang kita telah lakukan, membetulkan kita tentang apa yang salah, mengajar kita supaya hidup menurut kehendak Tuhan, dan melengkapi kita dengan sempurna untuk melakukan segala pekerjaan yang baik. Yang kedua, firman Tuhan itu akan mengekalkan pertumbuhan rohani kita. Tujuan yang utama mengapa kita perlu firman Tuhan itu untuk bertumbuh adalah karena firman Tuhan itu yang dapat mengatakan apa yang harus kita lakukan sewaktu kita menghadapi berbagai pencobaan. Firman Tuhan juga akan memberitahukan kita hal-hal yang di hadapan kita. Sebagai contoh, soal kematian jasmani. Banyak orang yang takut untuk mati sebab mereka tidak tahu apa yang terjadi selepas kematian. Namun yang demikian melalui kebenaran firman Tuhan, kita diyakinkan dengan masa yang akan kita terima setelah kematian, yaitu kehidupan kekal. Semua itu dikarenakan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, firman Tuhan itu akan mengekalkan hubungan kita dengan Tuhan setiap hari dengan lebih erat atau akrab. Memang kita tidak dapat menyangkal kebenaran bahwa firman Tuhan mengekalkan keakraban hubungan kita dengan Tuhan. Membaca Alkitab berarti kita membiarkan Tuhan berkata kepada kita. Mendengarkan firman Tuhan atau Tuhan Yesus berkata melalui firman-Nya kepada kita berarti membiarkan diri kita untuk dilayani oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Oleh karena itu, jadikanlah firman Tuhan yang kekal itu mengubah semua pola kehidupan kita menuju pola yang berkenan kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan pada kami. Kami dapat sehat dan penuh sukacita pada saat ini.
Firman-Mu yang telah kami dengar, biarlah Tuhan tanamkan dalam hati dan pikiran kami, hingga kami Tuhan mampu hidup di dalam kehendak-Mu. Ya Tuhan, berkati kami dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan segala apa yang kami perlu Tuhan yang mencukupkan. Tuhan, kami juga mohon perlindungan-Mu, dan ampuni dosa serta kesalahan kami. Ya, doa permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Firman-Mu